Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil ghurril muhajjalin, imamil anbiya'i wal mursalin, habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa tabibi arwahina Muhammad Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli alaihi miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, sholatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi dalikal firdausi yarjuana. Ya Rabbi faj'al mujtama'na ghayatuhu husnul khitam. Waqtina ma qad sa'alna min atayakal jisam wa krimil arwaha minna biliqa'i khairil anam wa blighil mukhtar anna min salatin wa salam amma ba'du. Hadirin hadirat, muhibbin muhibbat, pecinta-pecinta junjungan baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya yang sangat saya cintai, sedayana saya sangat beden kaulah mulyaki, akhassu keluarga besar Al-Ma'had Al-Islami Minhajus Sa'adah, Ustadz Dailami Al-Hasani beserta kedua kakak Epon, sedayana saya sangat beden kaulah hormati, sedayana yang sangat saya muliakan. Alhamdulillah, suatu kebanggaan tersendiri saat beden kaulah bisa berziarah ke pondok Minhajus Sa'adah panika, dikarenakan di pondok ini ada niatnya beliau Hadratus Syekh Haji Ahmad Sufyan Miftahul Arifin, ada perhatiannya, ada nadrohnya. Dikatakan oleh para ulama, nadratul wali, perhatiannya seorang wali, fiha nur, di dalamnya ada cahaya, yuhawwilul qasi ilal wali, cahaya tersebut mempunyai kemampuan merubah orang yang keras hatinya menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita diajarkan oleh para leluhur kita, tatkala ada salah satu wali min auliya illah, salah satu kekasih dari para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diajak suan, kita diajak bermusafahah ajabis, kita diajak bersalaman. Untuk apa?
agar mendapatkan nadrah perhatian wali tersebut. Mudah-mudahan setiap santri, pecinta-pecinta keluarga besar Minhajus Sa'adah oleh Allah dialiri nadrahnya para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Walaupun di malam hari ini kita menghauli beliau, kita mengirimkan pahala solawat, pahala ta'lim pengajian, pahala sedekah, pahala apapun yang kita kerjakan dari amal soleh untuk beliau kesucian, tapi hakikatnya kita bukan hanya haturkan kepada beliau, tapi kepada guru beliau, kepada guru-guru beliau, hingga baginda Nabi Muhammad SAW. Ikatan ini terus tersambung, terus nyambung sampai ke khusya kanjeng Nabi Muhammad SAW, hingga baginda Nabi Muhammad SAW. Sesuai dengan besar kecilnya sambungan kita kepada beliau-beliau orang yang dekat dengan Allah, besar kecilnya kucuran anugerah madad pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan oleh sebagian ulama, orang yang telah dianugerahi cinta kepada orang soleh, orang yang mempunyai sambungan kepada Allah, tinggal tunggu waktunya Allah akan kasih cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Tak akan dijabut ajalnya oleh Allah kalau tidak merasakan nikmatnya cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau orang sudah dianugerahi cinta kepada kanjeng Nabi, dicintai oleh Nabi. Kalau orang sudah dicintai oleh Nabi, dicintai oleh Allah. Jika orang sudah dicintai dengan Allah, oleh Allah, maka semua makhluk Allah di langit hingga bumi semua mencintai orang tersebut. Mudah-mudahan kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan juga keluarga besar Pondok Pesantren Minhajus Sa'adah sampai ke anak turunnya diberi kekuatan untuk menjaga hubungan ini. Mudah-mudahan sampai ke akhirat, sampai ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Para santrinya juga, semua putra, baik putra nasabnya keluarga besar Minhajus Sa'adah atau putra cita-citanya, putra ilmunya, semua mudah-mudahan dikumpulkan kelak di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pengabdian itu banyak macamnya. Mengabdi kepada cita-cita sang guru jauh lebih berat dan panjang masanya dibandingkan berkhidmat mengabdi kepada fisiknya guru. Orang kalau jadi supirnya kiai, orang kalau jadi tukang cucinya bajunya kiai, orang kalau jadi tukang pegangnya sandal atau keteteannya kiai, mungkin setelah kiai wafat itu hanya tinggal namanya. Oh ini dulu tukang pegang sandalnya, oh ini dulu tukang cuci bajunya, oh ini dulu tukang masaknya, oh ini dulu yang menyertai kiai kemana-mana, oh ini dulu drivernya atau supirnya. Kiai wafat, dia pun sudah lepas pengabdiannya. Akan tetapi orang yang mengabdi kepada cita-citanya guru, maka tak akan ada masanya. Kula benpian tahu, kula benpian ngakeli, kita semua mengetahui bahwa tidak diangkat seorang alim, seorang kiai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali karena perhatiannya terhadap umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sufyan sering mengatakan, yang di Kholi sekarang sering mengatakan, kiai itu apa nak? Pernah bertanya kepada saya. Waktu dulu itu saya nggak paham, ya orang yang bisa mengisi acara kemana-mana dan punya pondok pesantren yang banyak santrinya dan pondoknya jalan. Bukan, kata beliau, bukan seperti itu kiai. Kiai simpel. Apa kiai
Kiai orang yang mampu mengantarkan orang lain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak harus lewat pesantren, tak harus lewat musola, tak harus lewat masjid. Nah, walaupun seorang petani, tapi petani yang lain yang akrab dengan petani tersebut bisa mengenal bahwa yang menumbuhkan padi adalah Allah, yang menjadikan padi itu bagus adalah Allah, yang menjadikan harganya bagus juga Allah. Bisa menanamkan keyakinan itu di hati para petani yang lain, itu kiai. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya para wali songo itu tidak semua punya padepokan dulu. Bahkan pondok pesantren itu sejarahnya, kata para guru saya, semua para kiai itu bahkan yang kebanyakan tak saja ke pesantren, alias tidak bermaksud ingin buat pesantren. Hanya kasihan tetangganya banyak anaknya, rumahnya nggak cukup. Jadi Pak, daripada di rumah kamu nggak cukup, biarin taruh di rumah saya saja. Di rumah saya itu ada musolanya. Subhanallah, ditaruh yang lebih tua oleh tetangga itu. Setelah itu anak yang kedua, tinggal anak yang masih kecil. Sampai semua tiga anaknya ditaruh di pondok. Alhamdulillah, ayah ibunya nggak kesulitan lagi di rumahnya, nggak sibuk lagi, bisa buat anak lagi. Alhamdulillah, akhirnya rumahnya kosong, anaknya semua dititipkan ke pondok pesantren, kiainya nggak dapat tempat. Katanya begitu sejarahnya dulu. Alhamdulillah, nggak banyak habis tempat di rumah. Kok malah pulang-pulangnya anak saya jadi orang yang baik. Ditanya sama tetangganya, kamu kok lancar buat anak? Alhamdulillah, sudah nggak ada yang ganggu. Anak-anak saya semua mondok. Oh, punya saya mondokin juga. Akhirnya banyak di pesantren itu anak-anak yang dititipkan. Diajari, ditanami di dalam hati para santrinya tersebut takdimuddin, pengagungan agama. Sehingga terbangun dalam jiwanya keagamaan, ketuhanan kepada Allah, ketotalitasan apangiran ke Allah, ketotalitasan Nabi ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sehingga menjadi manusia yang seutuhnya, yang mampu menghadapi problematika kehidupan, bahkan bisa menanamkan kepada putra-putrinya ketotalitasan kepada Allah, sehingga mampu menghadapi apapun tantangan zaman. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya yang penting begitu, kata Sufyan. Yang penting itu nak, bagaimana sekiranya agama terbangun dalam diri kita, pesantren dibangun, musola dibangun, majelis taklim diadakan, kiai kemana-mana, tujuannya satu, cita-citanya satu, ingin membangun agama dalam hati setiap umat Muhammad SAW. Kalau orang mengabdi kepada cita-cita itu, walaupun kiainya wafat, gurunya wafat, tetap jalan. Bahkan dia merasa, kenapa saya nggak bisa masih membahagiakan kiai? Saya bisa membuat orang sadar tentang agama, hanya beberapa orang, diturunkan kepada anaknya. Anaknya dijadikan juga alat agama, dijadikan pekakas-pekakas agama. Karena ingin berkumpul kelak di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka namun agama terbangun di dalam jiwa kula berpanjenengan. Jika agama terbangun dalam hati kita semua, kita hidup di mana saja, bersama siapa, dalam kondisi apapun, kita akan bahagia. Karena kita selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita bayangkan, umpama ada orang punya uang triliunan rupiah. Ucapan lebih melarat, aku boleh negur. Mobilnya banyak, tanahnya banyak, usaha pabriknya banyak. Uangnya ada di semua bank, BNI, BSI, semua bank.
Di satu saat dia camping wisata ke kepulauan naik bot. Tak terasa tiba-tiba cuaca berubah buruk, dihantam oleh ombak. Akhirnya dia terlepas dari botnya, ngaltok botnya. Abok renang ngejar botnya, semakin dikejar semakin jauh, semakin dikejar semakin jauh, sampai kekuatan berenangnya sudah nggak ada. Saya tanya orang kalau sudah sampai kepada kondisi seperti itu, ingatkah kepada uang yang ada di bank? Ingatkah kepada tanah yang hektar? Ingatkah kepada rumah yang di dalamnya isi semua kemewahan? Tidak ada. Di saat itu saya padangkan Allah yang nampak, ya Allah, jika kau kehendaki aku mati, matikan husnul. Jika kau masih takdirkan aku hidup, jadikan kehidupanku lebih baik, ya Allah. Jadikan kehidupanku lebih nikmat, selalu mengingatmu sebagaimana aku tak lepas darimu saat ini. Menibak tobanika pasti, ya Allah, langit din ajuna, tasik din ajuna, laut punya sampian, malam siang punya sampian. Engkau hanya satu, Allah saja. Andaikan di setiap saat orang punya kondisi seperti itu, baik di waktu enaknya, enggak enaknya, sakitnya, sehatnya, kayanya, miskinnya, waktu jaya atau jatuh dari kejayaannya, punya hati seperti itu, maka orang itu akan menikmati kebahagiaan. Mudah-mudahan dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya iri para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Saya ikuti di media sosial itu tentang orang Palestina karena saya terus terang bertambah keimanan. Melihat anak kecil yang masih umur 6 tahun, perempuan lagi, berkata dengan suara lantang, wallahi, saya tidak takut kepada kamu, hai Israel. Kamu menganggap saya takut karena saya kecil, atau karena saya sudah tidak punya ayah dan ibu, dibunuh oleh kamu. Wallahi, ayah ibu saya mulai sejak saya kecil sudah bilang kepada saya, nah, saya ingin mati syahid. Ayah ibu saya sudah diberi mati husnul khotimah oleh Allah. Tinggal saya yang akan menyusul mereka. Wallahi, saya tidak takut sama kamu Israel. Saya tidak akan keluar dari bumi saya Palestina, karena saya dititipi Masjidil Aqsa oleh Allah. Karena saya dititipi bumi Palestina oleh Allah. Walaupun dengan jauh nyawa saya pertaruhkan. Saya dengar anak kecil bilang kayak gitu, saya keretak dalam hati batin, saya dalam hati. Mata odi isi tuan dari kalaman towen kok macet lembur kok nggak hidup di situ bondo, ambil mantu katanya. Ini sudah masih kecil sudah punya hati seperti ini, hebat. Bagaimana mereka anak yang masih kecil tertanam jiwa seperti itu karena ayah ibunya tidak pernah menanamkan cinta profesi, tapi cinta kepada cita-cita. Saya dengar dari kawan itu katanya anak kecil kalau di Palestina itu nggak seperti kita waktu kecil. Kalau kita waktu kecil kan, siapa yang mau jadi dokter? Saya. Siapa yang mau jadi profesor? Saya. Siapa yang mau jadi abri? Saya. Siapa yang jadi presiden? Saya. Mereka nggak di anak-anak kecil Palestina itu kalau ditanyakan siapa yang mau jadi presiden, nggak ada yang mengacungkan tangan. Siapa yang mau jadi dokter? Nggak ada. Siapa yang mau jadi tentara? Tidak ada. Siapa yang mau jadi politikus? Tidak ada. Siapa yang mau jadi kepala desa? Tidak ada. Tatkala siapa yang mau mengabdi kepada agama dan negara, semua mengajukan. Saya mengabdi lewat kedokteran, saya mengabdi lewat pertahanan, saya mengabdi lewat perekonomian, saya mengabdi lewat teknologi, saya akan mengabdi kepada negara. Jadi cita-cita yang ditanamkan. Sehingga tidak jadi dokter, kedokteran yang kui majojo agama dipakai untuk menjayakan agama dan menjayakan negara. Kalau kita kan profesi yang ditanamkan ada. Jadi dokter, aku jadi dokter beneran, tapi pasiennya ditinggal mati kalau nggak punya uang. Ini rada resen orang mati. La haula wala quwata illa billahil aliyil. Jadi politikus
dipilih oleh rakyat, sudah duduk di kursi presiden, dewan atau bupati dan lain sebagainya, setelah jadi lupalah kepada yang pilih. Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa? Karena jiwa pengabdian kepada negara dan agama masih belum terbangun dalam dirinya, karena agama masih belum terbangun. Pantas orang Palestina walaupun masjidnya dibom, runtuh, di atas reruntuhan masjid salat berjamaah masih ditegakkan, adzan masih dikumandangkan, walaupun dilarang di Masjidil Aqsa untuk adzan, ternyata tetap berkumandang. Entah siapa yang mengumandangkan adzan. Saya lihat media, subhanallah, tegak masjid tetanda bujur aja kok bombardir Israel, ternyata manusianya tak bujur. Agama terbangun dalam jiwa mereka. Kenapa kalau masjid saya di Indonesia habis 3 M, Masya Allah, seperti Taj Mahal, tapi jamaahnya kujur kabeh. La ilaha illallah. Moga-moga ya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberi kekuatan. Iri saya, Pak. Setiap saya melihat konten Palestina itu iri, bagaimana orang tua, kedua orang tuanya, bagaimana para kiainya mendidik mereka sehingga mereka mempunyai keimanan seperti itu. Saya sempat cerita sama Kiai Khalid Asad. Kata Kiai Khalid, pangkat kewalian saya borong orang Palestina. Subhanallah. Malu kadang saya dipanggil kiai oleh orang, ternyata keimanan saya kalah sama anak kecil umur 6 tahun. Ada yang laki umur 12 tahun, saya tidak takut walaupun internet sampean putus Israel, saya tidak takut walaupun air diputus, keperluan makanan diputus, listrik diputus, tak apa, karena saya keluargaan, saya tetanggaan di sini. Tidak ada yang putus dengan Allah Subhanahu wa taala. Hampir saya lihat konten, bahkan saya heran, ada perempuan suaminya wafat, anaknya wafat, pengumuman, alhamdulillah, saksikan suami saya mati syahid, alhamdulillah. Kayak zaman sahabat. Allah kalau ingin kasih hati yang benar-benar tingkat emas ya, hati tingkat emas, tidak harus di zaman sahabat, di zaman sekarang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah alirkan kekuatan iman mereka kepada kita. Kita doakan mudah-mudahan mereka dikasih kemerdekaan oleh Allah, diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kenapa mereka sampai kepada titik tersebut? Karena agama terbangun dalam jiwa mereka. Makanya kita diperintah oleh para guru menjalankan sholawat nariyah agar dianugerahi oleh Allah ketotalitasan kepada perintah baginda Nabi Muhammad SAW. Tadi diceritakan oleh Ki Miftahul Arifin, para sahabat tatkala Nabi ingin berjuang dikeluarkan Sayyidina Abu Bakar semua. Itu bentuk ketotalitasan mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan detail ceritanya tadi itu katanya Sayyidina Abu Bakar itu padahal hanya nyumbang, kalau diuangkan itu hanya 100 juta. Sayyidina Umar kalau dirupiahkan itu sumbangannya malah lebih banyak, 500 juta. Tapi Sayyidina Umar tetap merasa kalah kepada Sayyidina Abu Bakar. Karena apa? Karena 500 jutanya Sayyidina Umar itu separuh kekayaannya, tapi 100 jutanya Sayyidina Abu Bakar seluruh kekayaannya. Kata Sayyidina Umar, saya itu hanya menang nominal saja, tapi hakikatnya saya kalah sama Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu memang 100, nominalnya lebih kecil dari sumbangan saya, tapi itu semuanya. Punya saya masih separuhnya, berarti saya gak begitu total masih, kata Sayyidina Umar. Allah. Kalau kita sahabat-sahabat padang ke akhirat, nyata akhirat itu, kebahagiaan menunggu itu nyata. Kalau kita sumbangan masjid aja diambilin yang kecil-kecil, salah kecil-kecil, para rosaka, para sebida. Allah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali pernah berkata,
Kamu ingin tahu orang itu nyambung ke akhirat atau masih belum nyambung ke akhirat? Pengen tahu? Nggak usah belajar ilmu kasaf. Gampang, dites aja. Andaikan, coba ya, kita mau ngetes diri kita sendiri. Saya ini cinta akhirat apa cinta dunia? Nggak usah aja. Nggak usah ruwet, nggak usah suan ke Habib, ke Kiai. Kiai, saya ini cinta dunia apa cinta? Nggak usah. Pakai testimoni aja. Tanyakan, Pak, apa andaikan besok ada orang yang kasih uang ke Bapak jam 10 pagi 20 juta, kiranya Bapak terima? Iya, saya terima. Kiranya jam 10 itu juga kalau ada datang orang berikutnya minta sumbangan, Pak, untuk masjid yang saat itu memang butuhnya 20 juta. Apakah uang yang baru Bapak dapat akan dikasihkan kepada orang yang minta sumbangan masjid, Pak? Ya jangan, Pak. Saya kasih 2 lembar saja lah. Berarti masih belum nampak akhirat pada dirinya. Andaikan ada seseorang yang baru dapat 20 juta, terus ada lowongan untuk dikirimkan ke akhirat lewat masjid, lewat madrasah, lewat anak yatim, lewat orang yang butuh, lalu dikasihkan dan berterima kasih. Terima kasih saya diingatkan kepada akhirat dan uang saya ditolong untuk sampai kepada akhirat tanpa saya harus bayar ongkos kirim kepada kamu. Oh, berarti itu benar-benar cinta kepada akhirat. Allahumma shalli ala Muhammad. Merekonakan para kan? Orang dulu itu kalau ada orang datang minta sumbangan masjid, pondok, apapun yang berbau akhirat, membantu orang lain, kepada orang yang minta sumbangan, ini untuk kamu, ini untuk pondok. Terima kasih ya, saya dikabari. Terima kasih ya, saya diingatkan untuk mengirimkan uang saya ke akhirat, karena itu tetap milik saya. Tidak lepas dari kepemilikan saya, itu tetap milik saya. Hanya pindah tempat dari tangan saya ke surga. Dia yang akan nunggu saya, uang itu yang akan nunggu saya. Cara berpikir para leluhur kita yang sekarang sudah tidak ada. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya guru ngaji saya dulu, Pak, waktu saya kecil pernah berwasiat kepada saya. Wasiat itu terus saya pegang sampai sekarang. Walaupun saya berusaha, kadang lupa, kadang ingat, kadang lupa, kadang ingat. Apa wasiatnya? Simpel saja. Nah, iya Kiai, saya titip kepadamu, nak, kekayaan apapun yang Allah berikan kepadamu, baik kekayaan yang bisa kau pandang dengan mata atau tak bisa kau rasa, bahkan dipandang oleh mata. Seperti apa, Kiai? Yang bisa dipandang mata, seperti mobil, rumah, tanah, emas, dan lain sebagainya, aksesoris. Atau yang tidak bisa dipandang oleh mata, ilmu, kepintaran, kesaktian, kekuatan, kesehatan. Apapun yang Allah berikan kepadamu, yang Allah milikkan kepadamu, yang Allah anugerahkan kepadamu, saya nitip satu saja. Apa, Kiai? Jangan sekali-kali sedikit pun dari nikmat itu kau tinggal di dunia. Jangan sekali-kali bawa semua ke akhirat. Gimana api ke akhirat? Cepet-cepet. Mun parlo kirim kade mau kira anak berdua sing ibu kirim kade. Saya dulu nggak paham karena otak saya masih kanak-kanak. Waduh, saya kalau besok punya pabrik 9, rumah 7, mobil 4, perahu 7, saya berarti harus kali kubur 3 hektar untuk membawa itu semua, kata saya. Ternyata batin saya dibaca oleh Kiai. Bukan begitu. Nah, guru ngaji dulu itu wali, Pak. Apalagi Kiai pondok. Tapi kirim ke akhirat melalui penggunaanmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kau dianugerahi mobil, jangan sekali-kali digunakan bukan karena Allah. Jangan sekali-kali digunakan maksiat. Jangan sekali-kali kau gunakan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Kau punya rumah, jangan ditempati sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Jangan. Karena tidak akan utuh sampainya ke akhirat. Pasti gue disececer.
umur 90 tahun. Kadang di akhirat seakan-akan umurnya 60 tahun. Karena yang bergunanya 60 tahun. 30 tahun terbuang-buang. Kenapa? Karena tidak digunakan karena Allah. Jika agama sudah terbangun dalam jiwa kita, maka kita selalu ingat apapun yang Allah berikan kepada kita, malu kita jika tidak digunakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan diberi kekuatan menjaga agama dalam diri kita. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Itu yang terpenting. Kita hadir pengajian, tatkala kita hadir pengajian menambah wawasan kita bagaimana beragama. Tidak ada orang terkuat di muka bumi ini kecuali orang-orang Islam. Andaikan warga Gaza saat ini bukan orang Islam, niscaya sudah habis mulai dari kemarin. Tapi kenapa Gaza yang lebarnya sekelas kecamatan, badan semekan mereka, sampai sekarang masih belum bisa dilumpuhkan oleh Israel yang jauh lebih besar. Bahkan di belakang Israel ada negara adidaya, Amerika dan Inggris. Sampai sekarang masih belum bisa dilumpuhkan. Tentara mereka dibayar, tentara mereka dijamin, tapi tentara Gaza tidak ada yang bayar. Tapi mereka mampu masih. Kenapa? Karena punya Allah di dadanya, karena punya agama di dadanya, punya kesadaran yang luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya yang lebih tersentuh lagi saya tatkala pasukan mereka mengatakan, perwakilan mereka, pembicara mereka mengatakan, wahai umat Islam, tidak usah kamu ikut-ikutan perang di sini, cukup saya yang mewakilkan saja, cukup doakan saya saja. Allah, hati saya ya Allah, macet, kenapa lagi macet, betana. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dekat bersama orang-orang yang mempunyai ketotalitasan kepada Allah, menularkan ketotalitasan kepada Allah dalam jiwa kita semua. Moga-moga kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Amin. Makanya saya dengar cerita Hadratus Syekh Kesufian, beliau itu pernah dari Katopak Raas pengen ke Sepudi, Kapolri. Bisa itu ombak angin aros tak temu karuan besar. Semua orang yang punya sampan atau perahu besar tidak ada yang berani berlayar, sehingga takut kalau diminta kiai hantarkan ke Sepudi, banyak alasan, mesinnya rusak begitu. Intinya nggak mau mengantarkan kiai. Akhirnya ada seseorang pencari ikan mancing, aku sampan kiai ngiring kiai, mari kiai kalau kiai mau ke Podai biar saya ngantarkan saja. Tapi mohon maaf kiai sampainya kecil, nggak apa-apa, kamu siap? Ya terima kasih. Akhirnya kiai sama rombongannya ke Sepudi. Masya Allah, aing masuk pakai luar, masuk boleh pakai luar. Yang ikut itu, ya Allah, mudah-mudahan diselamatkan ya Allah. Istri saya masih muda ya Allah, anak-anak saya masih kecil-kecil ya Allah. Semua yang ikut Kesufian nangis semua. Hanya satu Kesufian yang tertawa. Alhamdulillah. Ya kita kalau mati dalam kondisi seperti ini menyebarkan agama Allah, wah ini mati pada gini. Jangan kiai, jangan minta mati kiai. Ya kiai namanya sangguna. Muhammad. Karena orang kalau sudah total kepada Allah itu tidak takut kepada apa-apa. Yang ditakuti hanya Allah. Saya takut mulai takut tak ngibe sangu saya bunga ben Allah. Pulang takut tidak membawa bekal yang diridhoi oleh Allah. Yang ditakuti mereka takut pulang ke hadirat Allah, tidak membahagiakan hati Rasulullah, tidak membahagiakan hati para leluhur mereka. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena orang yang wafat itu dikatakan oleh baginda Nabi, katanya Pak, ditunggu oleh para leluhurnya sebagaimana saudara-saudara kita menunggu kita tatkala kita datang dari Makkatul Mukarramah. Kalau ada orang umroh, kalau ada orang haji datang, banyak yang jemput, banyak yang nyambut ya. Banyak yang cium barokah. Senanglah kalau umpama orang yang datang dari haji kasih oleh-oleh. Begitu pula para
leluhur kita, para saudara-saudara kita yang mendahului kita wafat, yang mendahului kita menghadap Allah. Tatkala kita wafat, kita ditunggu tatkala kita tidak bawa apa-apa. Bahkan yang kita bawa maksiat yang masih belum diampuni oleh Allah. Mereka itu kecewa, Pak. Kamu tidak pernah kirim-kirim sama sekali kepada saya. Sekarang saya harap oleh-olehnya mungkin kamu gak kirim-kirim kepada saya. Mungkin kamu bawa oleh-oleh, ternyata kamu tidak bawa oleh-oleh apa ke saya. Kecewa mereka. Makanya dikatakan oleh baginda Nabi, amal baik kita itu ditayangkan oleh Allah kepada saudara-saudara kita yang wafat. Diberitahukan kepada mereka, bahkan terasa oleh mereka, terasa. Pada anak-anak menjauh, kalau kita punya anak pondok jauh ke situ pondok atau ke Sumeneb, ada yang sakit di sana, kita kadang ngerasa, oh gak enak ya, ada apa ya? Ternyata anak sakit. Sama mereka, merasa tidak enak di alam kubur tatkala sakit keluarganya di muka bumi ini. Artinya sakit apa? Artinya tidak melakukan sesuatu yang di dalamnya ada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna a'malal ahya la tu'radu ila abaihim. Sesungguhnya amal-amalnya orang yang masih hidup ditayangkan, diberitahukan kepada saudara-saudara mereka. In wajadu khairan. Jika mereka saudara-saudara kita yang ada di alam kubur melihat kebaikan yang dilakukan oleh saudara, anak turunnya atau keluarganya yang masih hidup di dunia, mereka berterima kasih kepada Allah. Hamidulillah. Ya Allah, terima kasih Allah, keluarga saya dijaga, keluarga saya berbuat amal soleh terus, keluarga saya suka menolong, keluarga saya penuh kasih sayang kepada saudara lain dan kepada tetangga. Alhamdulillah saya ikut bahagia ya Allah, terima kasih Allah, keluarga saya dijaga oleh-Mu ya Allah. Tapi para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, in wajadu aksadalika, jika mereka yang sudah wafat di alam barzakh melihat, mendengar, merasakan perilaku jelek, perilaku yang tak pantas, perilaku maksiat, perilaku dosa yang dilakukan, mereka kecewa, mereka menangis, mereka berdoa, Rabbana ya Allah, la tumithum, mohon ya Allah kami kepadamu ya Rabb, jangan kau cabut ajalnya illa in ba'da in hadaitahum, illa ba'da in hadaitahum, kecuali setelah kau beri jalan yang lurus, kecuali setelah bertobat, kecuali setelah kau benahi mereka ya Allah. Ya Rabbi, jangan sampai kau cabut dalam keadaan berbuat maksiat, berbuat dosa. Jangan kau cabut dalam keadaan kosong ya Rabb, tidak membawa apa-apa, karena saya tidak tega menyambut dia kelak tatkala datang ke alam barzakh. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya beruntung kepada hadirin hadirat yang dimuliakan Allah yang suka hadir ke pengajian. Semua pahala pengajian bisa dijadikan bekal kita menghadap Allah. Mudah-mudahan bekal kita diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan kita mengaji untuk membangun agama dalam jiwa kita, agar kita total kepada Allah. Bagaimana contohnya orang yang terbangun agamanya dalam jiwanya? Pergi ke pasar, menjalankan syariat Allah karena diperintah oleh Allah untuk mencari rizki, tapi hatinya percaya pembagi rizki bukan pekerjaan, pembagi rizki bukan konsumen, sehingga tatkala toko tetangga konsumennya lebih banyak dia merasa ini. Tidak, yakin dalam hatinya pembagi rizki adalah Allah. Pergi ke sawah, pergi ke ladang, menjalankan syariat Allah karena diperintah untuk mensyukuri nikmat badan yang harus kita gerakkan. Fil harokah barokah, di dalam gerak ada keberkatan. Makanya coba sekarang kenapa banyak penyakit stroke, kolesterol, kencing manis, asam urat, karena orang tak pakai gerak. Ada mobil, ada sepeda listrik semua. Kalau dulu kan jalan biasa, pengajian di sini jalan kaki.
Makanya sehat-sehat. Penyakitnya kelas oskadon. Kalau sekarang penyakitnya berjut-jut. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Kenapa kita jalankan syariat Allah, pergi ke sawah tapi yakin bahwa yang membagi rezeki di sawah kita adalah Allah. Itu seperti itu dulu. Kiai membagikan ilmu, tidak harus paham semua karena yang membagi ilmu adalah Allah. Kadang suaranya nggak jelas tapi sampai kepada hati. Kadang suaranya jelas, hadis Al-Quran yang dikeluarkan tapi tak masuk sakale. Malah kadang hadis Al-Quran sekarang itu dibuat untuk bahan sponsor. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau malam Jumat, sekarang sunnah Nabi. Diletok karebet binina, tak betah, benih sunnah Nabi. Padahal sabar menghadapi istri itu adalah sunnah bukan hanya yang malam Jumat itu saja. Sejak kapan sunnah Nabi hanya dibuat tabir penutup syahwat kita? Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau kita jual baju muslim oleh Rasulullah, kalau baju biasa, itu bukan baju Rasulullah, subhanallah. Padahal Rasul itu diriwayatkan katanya Kanjeng Nabi panika kata Ki Sufyan kaprah. Baginda Nabi itu kehidupannya wajar-wajar saja, tidak berbeda dengan yang lain. Sampai-sampai ada orang desa ke Madinah ingin cari baginda Nabi. Man minkum Rasulullah, bertanya siapa di antara kalian yang Nabi? Kenapa? Karena berbaur Nabi, bajunya sama dengan yang lain. Sama selendang ketibi. Allahumma sholli ala Muhammad. Moga-moga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sambungan kita diperkuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua terus setiap hari nambah keimanan, minta kepada Allah tambahnya keimanan, tambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir zaman ini Pak Bu, di akhir zaman banyak anak berani kepada orang tuanya, banyak santri berani kepada gurunya. Kenapa? Allahumma sholli ala Muhammad. Karena paku agama sudah banyak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak wali-wali yang dipanggil oleh Allah. Kenapa dipanggil oleh Allah? Kata guru saya, karena tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Sekarang di sini umpama ada tower SL, orang sepanjang tidak ada yang pakai SL, pakai simpati semua, insya Allah akan dicabut oleh pabriknya. Kenapa? Percuma lah, tak dipakai. Sama kalau Allah kasih wali min auliyaillah agar memberi penerang kepada umat, tatkala umat itu sudah mentok, akal pikirannya sudah tidak mampu, minta nasihat kepada wali agar dihaturkan kepada Allah apa solusi yang terbaik. Sekarang sudah tidak digunakan para aulia ini. Kenapa? Karena orang lebih cenderung semua menanyakan kepada wali Google. Allahumma sholli ala Muhammad. Alias lebih cenderung percaya kepada teknologi. Makanya sekarang banyak di Jawa itu anak kecil sudah kena penyakit, buta, tidak bisa bicara, kaki tangannya kayak gini. Kenapa? Ya karena itu. Karena lebih banyak berkumpul dengan HP daripada berkumpul dengan ayah ibunya. Mun HP naik galak, HP. Tak jauh dari ibu tak bosan. Naudzubillah. Bahkan yang lebih mengenaskan lagi, ada manusia di Jepang sana sudah tidak mau sama manusia. Kawin dengan apa? Robot. Jadi menteroreng bini, meleh robot bebini, menteroreng laki, meleh robot lelaki. Akhirnya ada kasus beberapa tahun yang lalu, ada orang mati 40 tahun baru ditemukan di apartemennya, sudah jadi tulang berulang. Ditanyakan mana keluarga, nggak ada. Dia berkeluarga dengan robot. Kenapa robotnya nggak beritahu? Lop pada inces.
Mana akal sehatnya? Orang kalau sudah jauh dari Allah, kata Ustaz Dailami tadi itu, maka akalnya semakin tidak sehat. Makanya sekarang teknologi itu sudah menguasai. Saya sekarang mewanti-wanti, siapa saja yang sekarang masih ingin sekolah, hanya ingin mendapatkan pekerjaan, di akhir zaman nanti akan kecewa, karena pekerjaan sudah banyak sekarang digantikan oleh teknologi. Hanya orang yang takwa, hanya orang yang punya sambungan kepada Allah, yang Allah beri ide agar dia terus bisa menyumbangkan ide-ide yang bagus kepada umat, sehingga dia diberi sukses oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya cari kerja, semua pabrik banyak akan tidak menggunakan manusia. Berapa banyak pekerja-pekerja di PHK? Kenapa? Karena mereka sudah punya alat canggih yang lebih bagus kinerjanya daripada manusia. Kemudian kalau ke Malaysia Pak, atau ke Bali naik pesawat, di bandara itu banyak kotak-kotak pedagang tanpa manusia. Ada teh pucuk, ada teh tarik, ada apa, minuman-minuman, tinggal kasih uang 5.000. 5.000 pemasok, tarik, kediri, karemile, teh pucuk, kegel, gelada. Siapa yang jual? Mesin. Nanti di akhir zaman itu nanti ada toko transparan dari kaca. Semua apa yang di toko itu ada. Orang kalau punya ATM bisa masuk. Atau kalau punya chip, nanti tanangga bisa masuk. Chip yang ada uangnya, ada isinya, di bank bisa masuk. Ngambil, nanti belinya tinggal apa? Ada kamera, tinggal masukin apanya mana? Series Pak. Barcode. Lupa saya. Barcode tertera harganya. Barcode terjumlah sendiri. Langsung taruh tangannya, langsung luang PC seneng Bang. Baru bisa terbuka pintunya. Tak majer, tak cekilem toko. Siapa yang jual? Nggak ada. Teknologi. Terus nanti manusia kerja apa kalau gitu? Hanya orang yang punya sambungan kepada Allah, Allah kasih cara. Di saat itu orang yang bekerja tanpa teknologi yang akan diberi kekayaan oleh Allah. Orang seatani, orang itu yang tidak tersentuh oleh seperti itu. Mungkin tersentuh di mesin saka apa. Makanya sekarang mulai mahal beras. Allahumma sholli ala Muhammad. Logikanya seperti itu. Makanya penting kita mental ini disiapkan untuk menghadapi masa depan yang semakin tidak percaya kepada manusia. Nah, karena orang yang makin kabina benereng itu anak-anak bandi sepopo fokus orangnya santrena orang anak fokus. Engkau tahu ke Pak Mbuna, saya tahu ke Bapak Ibunya, orangnya bagus. Saya ingin gabung keluarga dengan dia. Saya terus dia pesan dengan dia. Mau nak ya? Enggak. Tidak mau Pak, saya punya tunangan sendiri. Dari mana kamu dapat? Dari Facebook. Wah, hancur alam ini sudah. Deki merosak Facebook bisa tepak ya Cong ya. Kalau rusak masa kamu ingin? Makanya banyak orang yang sekarang mengadu kepada status. Lagi kesepian. Mana sih teman-teman? Kok nggak ada yang kesini sama sekali? Ya Allah. Saya pernah nyapot sholawat nariyah di mana itu? Ya Allah. Sebelumnya Palembang bukan Batam, apa namanya? Ya daerah sana sudah. Kalau dari Jakarta itu naik Lampung. Di sana itu masih rawan begal. Salah satu jamaah sholawat nariyah di sana itu polisi. Waktu setelah makan diskusi sama saya. Di sini doakan mudah-mudahan sholawat nariyah cepat merata sehingga kasus-kasus di sini ini biasa, pembegalan, pencopetan, perampokan sudah biasa hampir setiap hari. Doakan mudah-mudahan buat kasus buat nariyah bisa berkurang. Ya amin Pak.
Gimana Pak tahu orang itu kalau mau merampok bahwa orangnya itu nggak ada di dalam? Dari status WA ya. Kok bisa? Iya, itu perampok sudah punya WA-nya bapak, ibu, anak-anaknya. Kalau dilihat dari WA-nya, indah juga Bali ya. Alhamdulillah saya sekarang ada di Bali. Satu keluarga dilihat statusnya begitu, oh digarap rumahnya itu ya. Karena nyata sudah nggak ada orangnya itu. Habis itu. Subhanallah. Makanya jangan kata Nabi Muhammad SAW, Ugdu hawa ijakum bil kitman. Tekani hajat kebeen kapi, alias cari cara kamu untuk mendapatkan hajatmu bil kitman dengan tak sakasa. Tidak memberitahukan kepada siapa. Kalau kita di rezeki sadar kagak orang, tak usah abol, banyak yang iri nanti. Ini kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Moga-moga apa yang disampaikan diberi manfaat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditambah kekuatan iman kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Allahumma Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Al-Fatihah kita haturkan, mudah-mudahan semua rakyat Palestina diberi kemerdekaan oleh Allah. Mudah-mudahan diberi tambah kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apa saja yang disampaikan mudah-mudahan diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam ya Nabi. Salam alaika ya Rasul. Salam alaika ya Habib. Salam alaika Anta
sayyidina Muhammad fil nabiyyin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya adiman sultan ya qadiman ihsan ya daiman ni'am ya katsiral jud ya wasi'al ata ya dafi'al bala ya sami'ad du'a ya hadiran laisa bighaib ya mawjudan inda syada'id ya khafiyal lutuf ya latifas sun'i ya haliman la ya'jal salli ya rabbi ala sayyidina Muhammad warda anis sahabah ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal lidzalika ahla ya muyassir kulla asir ya jabir kulla kasir ya sahib kulla farid ya mu'min ya ma'man kulla makhif yassir alaina kulla asir taysirul asiri alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wat tafsir hajatuna katsir, hajat semua yang hadir banyak ya Allah, hajat zahir mereka, hajat batin mereka, hajat dunia mereka, hajat akhirat mereka ya Allah. Paling agungnya hajat kami ya Rabbana ya ilahana, jadikan kami orang yang dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetiaki aba abtina orang sekeleburi ban Gusti Kanjeng Nabi Muhammad ya Allah. Hajatuna katsir, hajat kami banyak ya Allah. Semua yang ada dalam hati hadirin ya Rabbana tak bisa terungkapkan dengan kata-kata, akan tetapi Engkau mengetahui semuanya ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Rabbana, segala apa yang diminta oleh mereka di dalam hatinya kabulkan ya Allah. Jadikan kenyataan cita-cita mereka ya Allah. Jadikan anak turun mereka anak soleh solehah, membahagiakan kedua orang tuanya, menyenangkan para leluhurnya, lebih-lebih membahagiakan hati baginda kekasih Nabi, kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Rabbana ya ilahana, jadikan ya Allah kejelekan kami kejelekan orang yang Kau cintai, sehingga kejelekannya tak Engkau anggap ya Rabb. Allahumma ya Allah, jika kami melakukan kebaikan, jangan jadikan kebaikan kami kebaikannya orang yang Kau murkai, sehingga tak Kau hitung ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Rabbana ya ilahana, sedikit apapun yang kami lakukan dari amal soleh, kami minta Engkau terima ya Allah. Kabulkan segala apa yang kami lakukan ya Arhamar Rahimin. Jadikan kami anak yang bisa berbakti kedua orang tua kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Amal soleh yang sedikit kami lakukan sepanjang menjalani kehidupan, jadikan ya Allah pelita yang bisa menyinari kubur kedua orang tua kami ya Arhamar Rahimin. Jadikan ya Rabbana ya ilahana air deras yang selalu menyirami kubur kedua orang tua kami ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, semasa mereka masih hidup ya Allah, ayah ibu kami tidak bisa membahagiakan hati beliau berdua, maka jadikan amal baik kami di malam hari ini membuat bahagianya kedua orang tua kami ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Rabbana ya ilahana, kami memohon kepadamu ya Arhamar Rahimin, jangan sakiti hati kedua orang tua kami dengan perbuatan jelek kami ya Allah. Setiap dosa, setiap maksiat yang kami lakukan ya Rabbana, jangan sampaikan kepada mereka agar mereka tidak kecewa kepada kami ya Allah. Jangan beritahukan kepada mereka sebelum Engkau ampuni ya Arhamar Rahimin, agar mereka tidak tersakiti di dalam alam kuburnya ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, ini asku ilaika kasrata dunubina, kami ya Allah serahkan semua dosa-dosa kami agar Engkau ampuni ya Arhamar Rahimin. Ya Rabbana, sebanyak apapun dosa kami, tapi ampunanmu lebih luas, ampunanmu lebih besar ya Allah. Sebesar apa dosa kami, jika Kau teteskan ampunanmu, maka tidak ada apa-apanya ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Rabbana ya ilahana, setiap kejelekan yang kami tak bisa meninggalkan, berikan kekuatan dalam jiwa kami untuk bisa meninggalkannya ya Allah.
terasa berat kaki kami untuk pergi ke masjid tatkala ingin menunaikan salat. Ya Rabbana, berilah kekuatan sehingga kami merasa ringan membawa badan kami untuk bertaat kepadamu ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Rabbana ya ilahana, bagaimanapun kami keadaannya, tapi kami tetap hamba-Mu ya Allah. Jangan keluarkan kami dari hamba-Mu ya Allah, sehingga kami menghamba kepada jabatan, sehingga kami menghamba kepada harta, sehingga kami menghamba kepada diri kami sendiri. Ya Rabbana, berat jika kami menghamba kepada selain-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Rabbana, kami sadar kekuatan dari-Mu, kesehatan dari-Mu, hidup dari-Mu, akan tetapi kami sering lalai ya Rabbana ya ilahana. Kadang kami berkhianat kepadamu, menggunakan segala fasilitas yang Kau berikan kepada kami kepada sesuatu yang Kau murkai. Tapi ya Rabbana ya ilahana, Engkau zat yang maha sayang kepada hambanya. Engkau suka mengampuni hambanya, Kau suka melupakan segala kesalahan hambanya. Allahumma ya Rabbana ya ilahana, jangan keluarkan kami dari lingkaran hamba-Mu ya Allah. Akui kami sebagai hamba-Mu ya Allah. Jadikan kami umat yang seutuhnya, baginda dan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Rabbana ya ilahana, kami memohon jangan cabut ajal kami kecuali kami bisa membawa sesuatu yang membahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Kecuali kami membawa sesuatu yang bisa membahagiakan leluhur kami ya Allah. Kecuali kami bisa membawa sesuatu yang menyenangkan hati guru kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, jangan Kau cabut ajal kami kalau kami tidak membawa sesuatu yang bisa membahagiakan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, umat kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, angkat segala keberatan mereka ya Arhamar Rahimin. Umat-Mu ya Allah, umat kekasih-Mu Muhammad ya Allah. Kau ya Rabbana ya ilahana, banyak yang dialami oleh mereka, beri kekuatan kepada mereka agar bisa menyelesaikan masalah mereka ya Arhamar Rahimin. Allahumma saudara-saudara kami di Palestina, Allahumma ya Allah, saudara-saudara kami di Palestina ya Arhamar Rahimin, berilah kemenangan kepada mereka ya Rabbana. Jangan jadikan maksiat dosa yang kami lakukan sebab turunnya adab kepada mereka ya Arhamar Rahimin. Ya Rabbana, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah.